Orang yang wajib kodok saja dan tiada wajib fidyah. Dia hanya wajib mengkodok puasanya saja, tidak wajib fidyah. Nah kalau ditanya, kakak kenapa enggak puasa? Saya lagi hamil Pak Ustadz. Lah memangnya kenapa kalau lagi hamil? Apa yang kakak khawatirkan? Saya khawatir kalau saya puasa Pak Ustadz, nanti perkembangan janin saya tidak baik. Jadi kalau ada wanita hamil enggak puasa, tanya dulu. Ya, walaupun istri kita, jangan main fidyah gitu aja. Nggak taunya nanti dia bukan fidyah tapi wajib qadha. Orang yang membatalkan puasa tanpa uzur. Ada orang puasa siang-siang Ramadan budi dia, tahu nggak budi? Buka diam, ya, nggak tahan nengok teh manis dingin. Ya, kawan yang nggak puasa minum teh manis dingin, dia di dekatnya. Nah, akhirnya udahlah kodo aja nanti katanya ya. Nah, dibatalkannya puasanya, membatalkan puasa tanpa uzur. Berdosa dia berdosa. Nah, wajib dikodok puasanya, wajib. Fidyah enggak, cuma wajib kodok saja, tidak wajib fidyah. Itulah diantaranya. Orang yang sahur telah berlalu dari waktunya. Batasan sahur itu sesaat sebelum terbitnya fajar shadiq. Ya, simak nih baik-baik ya, ini penting. Waktu subuh terbitnya fajar shadiq itu menunjukkan masuknya waktu sholat subuh. Dan itulah permulaan pertama kali puasa. Sejak kapan puasa pertama, bermulanya puasa sejak kapan? Bukan sejak azan subuh, salah tuh. Permulaan puasa sejak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Bukan dimulai dari azan subuh, itu salah. Karena begini, kalau kita belajar ilmu falak, misalnya menurut hitungan hisab, terbitnya fajar shadiq itu pukul 5.00 subuh. Ya, terbitnya pukul 5.00. Akan tetapi ketika dijadikan jadwal sholat, kan ada tuh kan, selebaran jadwal sholat itu kan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dibuat di buku-buku jadwal sholat, itu dilewatkan 3 menit. Yang asalnya terbit fajar shadiq pukul 5.00, setelah dijadikan daftar waktu sholat, dibuat di dalam daftar waktu sholat itu pukul 5.03. Padahal pukul 5.00 sudah terbit fajar shadiq itu. Dilebihkan 3 menit. Itu dalam istilah ilmu falak namanya waktu ihtiyat. Jelas ya kira-kira ya? Nah, misalnya nanti azan isya jam berapa azan isya? Ada lihat? 19.49. Berarti 19.46 sebenarnya udah masuk itu waktu isya. Cuma azannya 19.49, dilebihkan 3 menit namanya waktu ihtiyat. Jelas ya kira-kira ya? Nah, kan kalau lebih itu kalau ngepas kali masih ragu-ragu, udah masuk belum ya, udah masuk belum. Tapi ketika dilewatkan sedikit 2-3 menit, udah pasti waktu sholat telah masuk, nggak ada ragu-ragu lagi di situ. Makanya dilebihkan dia sampai 2-3 menit, namanya waktu ihtiyat. Nah jadi begini, ketika azan subuh berkumandang, kalau masih ada yang ngudut tahu? Merokok, puasanya tidak sah. Apalagi makan minum, azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh. Ya. Mumpung belum habis azannya. Ada yang minum, cepet-cepet kau minum, mumpung azannya belum selesai. Apa boleh? Aku ada nengok ceramah di YouTube katanya. Ya, nengok ceramah di YouTube. Nah, kalau seperti itu puasanya tidak sah hadirin. Kenapa? Azan subuh itu sudah lewat terbit fajar shadiq. Sementara terbit fajar shadiq itu pukul 5.00, azan subuh pukul 5.03. Kan udah lewat puasa tuh kan? Udah masuk waktu puasa belum itu? Udah, makanya nggak bisa, jangan macam-macam. Oh ada hadisnya Ustadz, ya
Ustadz yang di YouTube itu mengemukakan hadis. Di zaman Nabi ada seorang sahabat yang ketika itu waktu azan subuh dia masih makan, masih minum dan tidak dilarang Nabi. Nah, jadi si Ustadz YouTube ini beranggapan ini menjadi dalil ketika azan berkumandang dan belum selesai masih boleh makan, masih boleh minum. Nah, inilah nggak jelas entah belajar di mana. Kalau kita lihat syarahan hadis itu, hadisnya benar, ada memang hadis itu. Cuma dijelaskan oleh para ulama bahwa azan yang dimaksud yang terjadi di masa Nabi tadi, ada seorang sahabat ketika azan subuh dikumandangkan dia masih makan, dia masih minum, itu azan pertama sholat subuh. Azan pertama sholat subuh. Ada kan sholat subuh azannya 2 kali? Azan pertama itu sudah masuk waktu belum? Belum, makanya nggak dilarang Nabi. Ada sahabat yang masih makan, masih minum ketika azan subuh berkumandang, tidak dilarang Nabi. Kenapa? Karena itu azan pertama sholat subuh. Datang si Ustadz YouTube, azan pertama itu dimaksudkan azan kedua, masuknya waktu subuh, ya nggak bisa. Ngerti maksudnya? Jelasnya kalau kita daerah Marelan ini, azan subuhnya berapa kali hadirin? 1 kali. Dan azan subuh yang 1 kali itulah azan menunjukkan masuknya waktu sholat subuh. Yang kesimpulannya ketika azan subuh berkumandang masih ada yang ngerokok, yang ngudut, makan, minum, ya puasanya tidak sah. Nah karena puasanya tidak sah, ya bukan berarti dia bebas makan minum begitu saja. Jam 8 pagi udah buat kopi dia, ya buat gorengan, makan gorengan. Loh Pak, kenapa buat kopi, buat gorengan, kan masih jam 8. Iya, puasa saya tadi tidak sah. Loh kenapa? Saya ketika azan subuh saya masih merokok katanya. Berdasarkan kajian fikih kemarin daurah, ya, puasa saya enggak sah. Walaupun puasanya tidak sah, wajib imsak. Itu catatan pentingnya. Walau puasanya tidak sah, karena dia masih makan, masih minum, masih ngerokok ketika azan subuh berkumandang, bukan berarti setelah itu dia bebas makan dan minum, tidak. Dia wajib imsak. Apa itu imsak Ustadz? Menahan diri dari makan dan minum sampai waktu berbuka. Wajib hukumnya, kalau tidak dia berdosa. Jelas ya kira-kira ya? Nah sekarang tanggungan puasanya, dia wajib kodok fidyah atau wajib kodok saja. Maka kasus yang seperti tadi puasanya tidak sah, dia hanya wajib mengkodok puasanya saja, tidak wajib fidyah. Jelas apa tidak kira-kira? Ya, nah, jadi kalau ada yang kesiangan bangun sahur, ya selagi belum azan subuh masih boleh makan, masih boleh minum. Cuma saya ingatkan 5 menit sebelum azan subuh sudah berhenti. Jelas ya? Nah, jadi nanti kalau kesiangan bangun masih ada waktu untuk makan 3 butir kurma, 7 butir kurma, segelas air, minum aja, makan aja. Cuma dilihat dulu azan subuh jam berapa. Ya, dilihat, dipastikan azan subuh jam berapa. Nah, 5 menit sebelum azan subuh sudah berhenti. Jangan ada yang ngudut lagi, jangan ada yang makan lagi, jangan ada yang minum lagi. Ya. Nah, ini malah disuruhnya makan-makan cepat, ya. 1 menit lagi mau azan subuh katanya. Itu udah lewat fajar shodiq. Karena azan subuh itu lebih 3 menit dari terbitnya fajar shodiq. Sementara permulaan puasa dimulai dari terbitnya fajar shodiq. Jelas yang saya sampaikan, jelas, paham? Nah, baik.